Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang para mahasiswa yang hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya terkait dengan karya ilmiah ataupun tulisan akademik dan ilmiah populer. Di istilahnya di RPS ataupun di bahan ajar boleh jadi panjenengan sudah mendapatkan beberapa hal yang sifatnya baru ya terkait dengan kepenulisan, utamanya kaitannya dengan mata kuliah di hari ini. Baik, mari kita mulai satu persatu, Mas Mbak. Untuk kali ini sebagaimana topik ataupun bahasan yang ada, kita akan belajar bersama untuk mengetahui kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah ataupun tulisan akademik, atau kalau dalam bahasa yang sifatnya umum itu disebut dengan academic writing seperti itu. Kemudian ataupun ada yang juga yang menyebut science writing seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kaitannya dengan tulisan yang sifatnya ilmiah populer. Mari satu persatu kita kaji ataupun kita kupas kaitannya dengan materi pada kesempatan kali ini. Kita awali dari tulisan akademik ataupun karya ilmiah ya, ataupun academic writing. Jadi ada beberapa konsep ataupun ada beberapa pengertian yang harus mahasiswa pahami, utamanya kaitannya dengan tulisan akademik ataupun karya ilmiah. Nah, apakah ada pembeda ataupun ada persamaannya ketika kita berbicara masalah tulisan akademik ataupun karya ilmiah ini? Sebetulnya tulisan akademik ataupun karya ilmiah adalah merujuk pada hal yang sama ataupun konsep yang sama, yakni merujuk pada tulisan yang muaranya untuk kepentingan akademik ataupun hal-hal yang sifatnya ilmiah seperti itu. Pada umumnya orang memahami kaitannya dengan tulisan akademik ataupun karya ilmiah itu ya untuk kepentingan ataupun tulisan yang posisinya ditujukan untuk memperoleh gelar akademik. Misalkan saja kalau panjenengan S1, maka panjenengan ada tugas akhir untuk menyelesaikan skripsi, maka itulah yang disebut dengan tulisan akademik, karya ilmiah yang dihasilkan oleh anak-anak S1 ataupun mahasiswa S1 berupa skripsi. Mahasiswa S2 maka yang dihasilkan adalah berupa tesis. Mahasiswa S3 berupa disertasi dan beberapa tulisan ataupun jenis karya ilmiah lainnya, karena ternyata ada pembeda ya ataupun ada klasifikasi antara model tulisan akademik ataupun karya ilmiah yang satu dengan karya ilmiah yang lainnya. Nanti juga akan ada klasifikasinya. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan tulisan akademik ataupun karya ilmiah, hal yang lain yang perlu kita pahami merupakan pembahasan ilmiah guna memaparkan suatu secara logis, sistematik, dan empiris. Jadi secara logis itu sesuai dengan bisa diterima oleh akal. Secara sistematik itu ditulis karena berdasarkan aturan-aturan yang sifatnya itu menjadi acuan atau pedoman ketika kita melakukan proses kepenulisan secara akademik. Misalkan panjenengan menulis ataupun membuat proposal. Ketika membuat proposal penelitian, utamanya penelitian untuk skripsi misalkan saja, tentu akan berbeda ketika panjenengan membuat proposal untuk kegiatan. Karena ada hal-hal tertentu yang sifatnya akademik yang harus kita pahami ketika kita menuliskan proposal penelitian kita untuk tugas akhir panjenengan utamanya ya. Kemudian ini kaitannya dengan tulisan akademik ataupun karya ilmiah. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kegunaan karya ilmiah, ada banyak kegunaan ataupun manfaat yang bisa kita ambil ketika kita mengkaji ataupun mendalami kaitannya dengan penulisan karya ilmiah. Pertama, yang perlu kita pahami, terkadang ketika orang menulis karya ilmiah dalam bentuk karya ilmiah itu ya sebatas untuk mendapatkan gelar akademik, meskipun banyak yang orientasinya sekedar ketika menulis akademik ya tujuannya untuk mendapatkan gelar. Tapi sebetulnya tidak semata-mata itu saja ketika kita sebagai seorang akademisi.
Kemudian yang kedua, fungsi yang lainnya selain untuk memperoleh gelar akademik, sebetulnya kalau bagi orang yang sifatnya sudah bekerja ataupun dari mahasiswa terus kemudian lulus mendapatkan pekerjaan untuk naik pangkat, biasanya dibutuhkan juga kaitannya dengan karya ilmiah. Namun yang lebih penting tidak hanya sebatas kaitannya dengan mendapatkan gelar, kemudian mendapatkan kaitannya dengan naik pangkat. Utamanya ketika kita itu menekuni ataupun kita melakukan proses aktivitas menulis karya ilmiah, sebetulnya kita berada pada proses untuk menemukan sesuatu di dalam proses penelitian kita, di dalam proses penulisan kita. Jadi menemukan novelty ataupun menemukan kebaruan kaitannya dengan gagasan apa yang kita teliti. Misalkan saja panjenengan tertarik untuk mengkaji ataupun meneliti kaitannya dengan linguistik, misalkan saja. Kalau bagi panjenengan yang tertarik nanti ketika tugas akhir itu kan nanti ada dua pilihan ya. Panjenengan bisa langsung memilih apakah nanti akan menyelesaikan dalam bentuk skripsi ataukah panjenengan menulis dalam bentuk artikel. Tapi semua berbasis penelitian. Seperti itu. Jadi basisnya adalah semuanya penelitian ataupun riset. Tidak ada terus kemudian, wah saya pengen membuat tugas akhir itu dalam bentuk artikel, ya sudah artikel tanpa melakukan penelitian saja. Misalkan saja langsung review buku saja, misalnya nggak bisa, tetap basisnya harus melakukan penelitian. Seperti itu. Kaitannya dengan penelitian, biasanya kan mahasiswa seneng yang ini ya, yang ketika menulis itu enggak usah banyak-banyak kayak gitu ya. Maka silakan panjenengan untuk memilih kaitannya dengan artikel sebagai tugas akhir panjenengan. Tapi bukan berarti terus kemudian ketika menulis artikel itu bobotnya itu lebih ringan ketika panjenengan memilih menulis skripsi. Tidak selalu seperti itu. Jadi monggo saja harus mulai dipetakan ketika panjenengan sudah mengambil mata kuliah menulis. Maka usahakan untuk memikirkan kira-kira nanti panjenengan akan memilih untuk tugas akhir itu menulis dalam bentuk apa, apakah skripsi, apakah lebih memilih pada artikel yang akan disubmit di jurnal. Pilihan panjenengan silakan bisa menentukan. Kalau panjenengan tertarik untuk mengkaji ataupun meneliti kaitannya dengan linguistik, silakan memilih kaitannya dengan beberapa kajian yang ada di dalam linguistik. Tertarik di sosiolinguistiknya, tertarik di psikolinguistiknya, tertarik di analisis wacana, tertarik untuk mengkaji secara strukturalnya, baik morfologi, sintaksis, semantik, ataupun fonologinya, silahkan. Ataupun panjenengan pengen mengkaji kaitannya dengan pendekatan linguistik yang sifatnya terapan ataupun gabungan dari beberapa ilmu disiplin lainnya. Misalkan ketika panjenengan tertarik untuk meneliti etnolinguistik misalkan saja, maka di situ panjenengan akan mengkaji secara lebih detail, akan meneliti secara lebih detail dengan dua pendekatan ya, minimal etno itu kan kaitannya dengan etnologi ya, terus kemudian kalau linguistik itu terkait dengan bahasanya. Jadi ada aspek kebahasaan dan ada aspek unsur kaitannya dengan kebudayaannya. Nah, bagaimana untuk mengkaji kaitannya dengan hal itu. Kemudian kalau panjenengan tertarik untuk meneliti di pendidikan misalkan saja ataupun kajian pendidikan, monggo. Mau meneliti kaitannya dengan sastra silahkan. Nah, tapi kalau untuk panjenengan yang prodinya pendidikan ya ini untuk apa istilahnya filologi kan jarang ya mahasiswa yang melakukan penelitian filologi, karena memang untuk filologi rata-rata diambil oleh mahasiswa sastra murni begitu. Kalau panjenengan tertarik untuk mengkaji filologi, biasanya juga akan mengalami kendala begitu ya. Nah, termasuk kalau panjenengan yang dari prodi pendidikan meskipun boleh-boleh saja pengen mengambil di linguistik, maka saya sarankan bagi panjenengan yang menginginkan ataupun tertarik untuk mengkaji ataupun meneliti di linguistik, ya setidaknya panjenengan ngikut di mata kuliah metodologi penelitian linguistik, kemudian mengikuti seminar proposalnya di linguistik, sehingga panjenengan bisa memperdalam kaitannya dengan hal-hal yang ada korelasinya dengan linguistik seperti itu.
Kemudian untuk kegunaan karya ilmiah yang lain adalah sebagai bahan acuan ataupun sebagai referensi ya untuk penelitian berikutnya. Yang tentunya untuk penelitian berikutnya itu selama itu ada korelasinya dengan penelitian panjenengan, maka itu bisa dijadikan sebagai acuan ataupun literatur seperti itu. Nanti kita akan belajar juga kaitannya dengan cara mensitasi itu bagaimana, kemudian cara merujuk ataupun mengutip itu bagaimana, kemudian ketika kita mendapatkan data, terus kemudian bagaimana cara menuliskannya, cara menerjemahkannya seperti apa. Nanti kita akan kaji secara lebih detail di dalam kelas menulis ini. Kemudian kaitannya dengan kegunaan karya ilmiah, beberapa hal itu setidaknya panjenengan silahkan bisa menambahkan kalau sekiranya bisa menambahkan hal yang lain, utamanya terkait dengan kegunaan karya ilmiah ini.